Karena kita ngebahas hari ini adalah khusus swakelola tipe 3. Ya, nanti ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu siapkan. Nah, ini dasar hukumnya ya. Ini di Perpres 16 tahun 2018, yang terbaru Perpres 46 tahun 2025. Kemudian nanti ada Pelem 11. Pelem 11 itu mengatur tentang perencanaan. Bagaimana nanti Bapak Ibu merencanakan swakelola. Nanti hasil perencanaan Bapak Ibu tadi kita singgung dimuat di dalam RUP. Ya, RUP Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang pertama ini definisinya saya nggak menjelaskan lagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya untuk yang definisi swakelola. Nah, tahapannya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu harus benar hulu hilirnya. Bapak Ibu pahami hulunya apa? Nah, yang pertama itu perencanaan. Nanti di perencanaan Bapak Ibu penetapan tipenya harus ada. Lihatnya di mana? RUP. Yang kedua, Bapak Ibu nyiapin spek atau KAK. Yang ketiga, nyiapin RAP. Ini yang pertama di perencanaan. Tolong pastikan RUP Bapak Ibu sudah benar. Karena kita bicara 2025 nih, artinya sirupnya sudah tayang. Tolong dicek sirupnya, udah benar belum? Kalau sudah benar, aman. Kalau salah, tolong sirupnya direvisi. Administrasinya juga harus benar. Gimana Pak cara merevisi sirup? Pertama, nanti dari PPK bersurat kepada PA-KPA. Mungkin merubah dari swakelola tipe 2 ke swakelola tipe 3. Atau dari tipe 3 ke tipe 4. Kalau ada kesalahan, tolong Bapak Ibu yang jadi PPK bersurat kepada PA-KPA. Nanti ada surat persetujuan dari PA-KPA. Jangan main ngubah-ngubah aja, takutnya nanti Bapak bertanya, mana surat persetujuannya? Kan nggak ada, jadi masalah. Ya, salah. Tidak tertib administrasi. Itu yang pertama. Kalau memang udah benar, lanjut. Masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan, nanti Bapak harus bentuk tim. Bentuk tim. Nanti susun rencana kegiatan, susun jadwal, susun RAB. Kemudian nanti Bapak Ibu harus membuat kontrak antara PPK dengan tim pelaksana sana organisasinya siapa, asosiasi apa namanya, ketua asosiasinya siapa namanya. Berarti nanti harus ada kontrak antara PPK Dinas Kebudayaan dengan pimpinan atau ketua tim pelaksana. Kalau ini sudah beres, lanjut Bapak Ibu masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, jadi nanti di dalam tahap persiapan, Bapak Ibu bikin kontrak. Nah, nanti di kontrak itu salah satu hal yang harus Bapak Ibu cermati adalah masalah pembayaran. Bayarnya gimana? Mau pakai termin? Misalnya, berapa termin? 3 termin. Termin 1 berapa? Termin 2 berapa? Termin 3 berapa? Bapak Ibu harus konsisten nanti cara bayarnya. Ya, karena kalau swakelola itu bahasanya dibayar dulu. Dibayar, ditransfer dananya, pelaksana kerja. Setelah kerja, dia laporkan. Nanti setelah dia laporkan, termin 1, cair lagi termin 2. Termin 2 dilaporkan, dananya dipertanggungjawabkan, cair termin 3, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu harus paham. Nanti selama pelaksanaan, karena ini kita bicara tipe 3, ada tim pengawas. Tim pengawasnya ini dari Dinas Kebudayaan. Nah, tim pengawas ini tugasnya ngapain? Ngecek kelengkapan administrasi. Ya. Kalau di sini, tim pengawas ini personil Dinas Kebudayaan. Personil Dinas Kebudayaan. Nanti personil pengawas ini dari Dinas Kebudayaan ngawasi administrasi. Dokumen-dokumennya apa aja. Jangan sampai nanti dokumennya nggak dibuat. Atau dokumennya, maaf ya, jangan sampai tidak Bapak Ibu arsipkan. Karena nanti yang diaudit dokumennya, checklist. Bapak Ibu ditanya, mana berita acara pemeriksaannya? Cek kelengkapan administrasinya. Jangan lupa minta fotokopinya. Misalnya kontraknya, SK timnya, dan seterusnya. Nanti kita bahas dokumen-dokumennya satu persatu yang harus Bapak Ibu periksa kelengkapan administrasinya. Nah, yang kedua, aspek teknis. Aspek teknis itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada lomba teater tadi. Mungkin ada pertama, mungkin kualifikasi tim jurinya. Mungkin lokasinya, mungkin panggungnya, dan seterusnya. Itu aspek teknis. Yang terakhir, bukti-bukti keuangan. Mungkin ada bayar honor tim juri, mungkin ada sewa gedung, mungkin ada hadiahnya. Hadiahnya apakah duit cash, apa berupa piala, apa berupa apa gitu. Nanti kan harus ada buktinya. Ya, misalnya hadiahnya dari bentuknya apa, harus jelas. Kan nanti ada bukti pembeliannya. Ya Pak ya.
Ini yang harus Bapak Ibu siapkan nih. Nah, jadi di tahap perencanaan, ini Bapak Ibu menyiapkan 3 dokumen. Ya, tolong pastikan sini sudah lengkap dan benar. Jadi, ini saya skip ada 3, 1 spek, kedua yang pertama tipe, yang kedua spek, yang ketiga RAB. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah bisa nonton video-video saya di YouTube. Oke, kita lanjut. Ini saya skip. Berarti Bapak Ibu tolong nanti di dalam KK dituangkan kegiatan Bapak Ibu masuk kategorinya yang mana? Kalau kegiatannya berupa lomba seni teater, lomba seni tari, lomba lukisan, dan seterusnya, Bapak tuliskan sesuai dengan Perlem 3 tahun 2021, kegiatan ini masuk kategori yang mana? Ya, berarti misalnya masuk kategorinya kontes, lomba. Oke ya, berikutnya. Nanti Bapak Ibu tentukan, kegiatan Bapak Ibu ini apa? Kontes. Ya, kontes. Apakah kontes ataukah pelatihan? Ya. Siapa yang mampu? Bisa nggak dikerjain sendiri? Nggak bisa, misalnya. Bisa nggak dikerjakan kampus, universitas, instansi lain, sama-sama instansi pemerintah? Nggak. Berarti kemungkinan yang ketiga, yang mampu adalah ormas. Ya, ormas. Ormas ini siapa? Nanti Bapak definisikan lagi. Apakah organisasi masyarakat sipil? Misalnya NU, Nahdlatul Ulama misalnya, itu masyarakat sipil. Atau Majelis Ulama Indonesia, atau Muhammadiyah. Itu kira-kira seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Ya, oke ya. Berikutnya, kalau udah ketahuan tipe 3, kemudian Bapak susun spek atau KAK. Bisa jadi spek kalau pengadaannya barang. Ada nggak Pak pengadaan barang? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Walaupun dia barang. Tapi kalau Bapak mungkin bentuknya berupa kegiatan, Bapak harus bikin KAK. Ya, Bapak bikin KAK. Jelaskin KAK-nya di situ, latar belakangnya apa. Jelasin bla 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 dalam rangka misalnya pemberdayaan seni budaya Betawi misalnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tarian, seni tari, atau dalam bentuk seni patung, atau dalam bentuk lukisan, dalam bentuk yang lain. Seni kan banyak. Maksudnya apa? Maksud itu apa yang mau dikerjakan? Apakah memberikan pelatihan ataukah menyelenggarakan lomba lain? Berarti isinya bukan beda. Nah, Bapak jelaskan, menyelenggarakan misalnya kontes seni apa, tari gambang kromong misalnya, dan seterusnya. Nah, lingkupnya ada beberapa tahap proses seleksinya. Apakah di tingkat kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke wilayah, nanti di timur, barat, utara, dan seterusnya, naik ke tingkat provinsi. Nah, nanti Bapak jelasin di situ, maksudnya apa? Maksud itu apa yang mau dikerjakan? Tujuannya apa? Targetnya apa? Nanti. Jadi tujuan itu target yang mau dicapai. Terselenggaranya kegiatan menghasilkan nanti dari sekian banyak peserta, dari sekian lapis proses seleksinya, nanti menghasilkan berapa juara. Apakah cukup 3, 1, 2, 3 juaranya? Ada juara harapan 1, harapan 2, dan seterusnya? Nanti silakan Bapak tentukan di dalam KK. Harus jelas KK-nya apa yang mau dikerjakan, targetnya apa. Ya, itu harus jelas. Ya, itu ya. Nah, nanti di sini produk yang dihasilkan apa? Menghasilkan sekian banyak calon atau pekerja seniman muda yang nanti seniman muda ini bisa diorbitkan. Ya, menjadi pekerja seni yang profesional. Itu silakan nanti Bapak jelaskan latar belakang, maksud dan tujuannya. Waktunya kapan? Bapak jelasin waktunya kapan. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lokasinya di mana? Apakah di kantor kelurahan? Apakah di kantor kecamatan? Apakah di balai-balai nanti proses seleksinya, proses kontesnya. Silakan gitu ya. Terus nanti untuk melaksanakan pekerjaan ini perlu berapa personil yang terlibat? Mungkin di setiap lokasi ada berapa panitia, ada koordinatornya, ada berapa panitia, mungkin ada berapa tim juri tadi. Tim juri tadi kualifikasinya apa, pendidikannya apa, pengalamannya apa. Ya kira-kira begitu, nanti Bapak harus jelas kualifikasinya. Mungkin perlu personilnya berapa banyak, ada mungkin personil administrasi, mungkin ada tim ahlinya. Kualifikasinya apa? Bapak jelasin. Gitu ya. Silakan. Ini Bapak jelasin dalam KK sehingga nanti jelas ruang lingkup apa, kegiatannya apa, targetnya apa, berapa output yang harus dihasilkan, nanti waktunya kapan, siapa aja orang-orang yang terlibat. Nanti orang-orang yang terlibat ini hubungannya dengan apa? Honor.
Gitu, kira-kira itu. Hubungannya nanti dengan RAB. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga yang harus Bapak benahi hulunya adalah masalah duit. Nah, duit kegiatan ini total biayanya berapa rupiah? Totalnya berapa rupiah? Misalnya 1 miliar. Kalau 1 miliar, Bapak breakdown. Kegiatan ini tadi perlu panitia nggak? Perlu. Berapa orang? Tuliskan. Perlu panitia, nanti hubungannya dengan honor. Panitianya berapa orang, kerjanya berapa, satuannya apakah orang bulan, apakah satuannya orang minggu, atau satuannya orang hari, atau satuannya orang jam. Perlu berapa orang? Dikasih duit berapa rupiah honor? Bapak kembali kepada harga satuan gubernur. Yang kedua, perlu tenaga ahli. Tadi Bapak perlu tim juri. Tim jurinya perlu berapa orang? Kualifikasinya apa? Dikasih honor per jamnya berapa rupiah? Jelaskan tuh. Jadi ini harus match antara KAK dengan RAB. Ya, terus itu baru belanja tenaga kerja nih, narasumber, tenaga panitia nih kita bicara. Oke, itu yang pertama, honor personil. Yang kedua, tadi untuk kegiatan ini perlu bahan dan material. Ini Pak, perlu snack, kudapan, perlu makan siang, mungkin Bapak perlu ATK, mungkin perlu cetak banner, perlu cetak spanduk, dan seterusnya. Bapak tuangkan, perlu kegiatan ini perlu apa? Bahan dan materialnya. Terus kegiatan ini mungkin perlu jasa lainnya. Ya, ini kayak ini jasa lainnya, catering jasa lainnya. Atau mungkin ada perlu jasa fotokopi misalnya, perlu jasa penjilidan misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terus mungkin perlu nanti Bapak jasa konsultan jika ada ya. Atau mungkin biaya-biaya lain ini pasti perlu nih. Mungkin panitia perlu biaya transport, mondar-mandir. Mungkin biaya transportasi, apa-apa. Nanti biaya rapat, mungkin biaya pelaporan, mungkin ada biaya komunikasi, paket data kan. Kira-kira begitu. Ini yang Bapak uraikan. Total 1 miliar terdiri dari bla 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 bla, semua Bapak uraikan kegiatan. Kira-kira begitu. Oke ya, totalnya misalnya 1 miliar, apa 2 miliar, apa 10 miliar, selalu tergantung kepada budget yang Bapak punya, anggarannya. Oke, nanti finalnya dilihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang namanya RUP, kelihatan RUP. Tapi Bapak walaupun RUP-nya itu tipe 3, tolong tetap dibuat spek atau KK-nya. Bapak buat RAB-nya. Oke, match nggak dengan DPA? Kalau match ya udah tinggal jalan. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi benahi dulu hulunya. Kalau hulunya benar, ke depannya lebih gampang. Yang kedua, di persiapan. Di tahap persiapan, ini ada beberapa langkah yang perlu Bapak Ibu siapkan. Langkah. Karena kita bicara ngelola duit negara, langkahnya apa? Bukti dokumennya apa? Nanti dalam bentuk yang namanya SK. Jadi nanti karena ini sekolah tipe 3, tim persiapan boleh merangkap tim pengawas. Yang meng-SK-kan siapa? PA, KPA di Dinas Kebudayaan. Orang-orang yang terlibat siapa? Ya, siapa nih orang yang terlibat dari Dinas Kebudayaan untuk kegiatan tersebut? Legal formalnya harus di-SK-kan supaya jelas tanggung jawabnya. Jadi legal formalnya berupa SK. Karena kita bicara ngelola duit negara. Harus ada bukti tertulis berupa SK. Nah, setelah tim ini terbentuk, menyusun rencana kegiatan. Kegiatannya apa dari awal sampai akhir? Mungkin kegiatannya rapat koordinasi, setelah rapat koordinasi ada pengumuman, ada perekrutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti disusun jadwal, dimatangkan jadwalnya. Kemudian nanti dilakukan review spek, review RAB. Ini langkah-langkah persiapan. Nah, ini langkah-langkah persiapan. Sekarang pertanyaannya, bentuk legal formalnya seperti apa, Pak? Yang pertama, ya. Yang pertama tim ini dibentuk dulu. Yang tanda tangan PA KPA, boleh kepala dinas, boleh kepala bidang, kalau kepala bidangnya KPA. Jadi di SK-kan dulu. Nanti dari SK ini apa aja tugasnya? Siapa aja personil yang ditugaskan. Gini Pak, ini udah menyangkut by name, by address. Si A, dia ada di Sudin mana, atau si A, dia ada di bidang apa, nah tugasnya melakukan apa? Job desk-nya. Jadi bentuknya berupa SK. Itu yang disebut tadi, penetapan tim penyelenggara. Mungkin Bapak orangnya kurang, misalnya anggotanya si A, si B, si C. Dari tim persiapan merangkap tim pengawas, boleh nggak? Boleh. Oke, legal formalnya SK. Legal formalnya SK. Oke, berikutnya, setelah tim persiapan ini terbentuk,
Anggotanya si A, si B, si C. Anggotanya 3 orang. Apa yang mau dikerjain oleh tim persiapan? Tim persiapan menyiapkan surat. Bahasa awamnya yang ngetik itu, bahasa awamnya ya. Bahasa awamnya surat ini diketik oleh tim persiapan. Ini udah ada template-nya. Dari tim persiapan menyiapkan surat. Surat yang ditujukan kepada tadi. Bapak, ormasnya yang mau dituju siapa? Alamatnya di mana? Bapak isi di sini nih. Ormas apa, alamatnya di mana? Isi di sini. Nah, surat permintaan namanya kesediaan. Jadi bukan dapat SK terus nyantai-nyantai, setelah dapat SK bekerja. Bekerja nyiapin ini. Cari ormasnya, susun surat. Kalau sudah ditandatangan, nanti minta tanda tangan PPK. Kalau udah ditandatangan oleh PPK, kirim ke ormasnya. Apakah dipoto cepret, kirim via WA. Apakah di email, apakah dikirim via surat, datengin gitu, silakan. Itu masalah teknis saja. Yang penting bersurat dan dikirimkan kepada ormas yang bersangkutan. Karena nanti Bapak ditanya, mana surat permintaan kesediaannya? Ini Pak. Oh. Jangan sampai diaudit baru bikin, jangan. Sekarang dibikin. Jadi surat-surat yang keluar ini tolong nanti oleh tim persiapan diarsipkan. Ya, oke ya. Oke nih, katakanlah udah berkirim surat. Apa langkah berikutnya? Nanti Bapak halo-halo kepada ormas yang bersangkutan. Di dalam suratnya Bapak boleh aja tulis, tolong dijawab surat kesediaan itu paling lambat kapan? Berapa hari setelah surat itu diterima? Nanti ormas menjawab bersedia atau tidak. Kalau bersedia lanjut, tapi kalau ternyata nggak bersedia, ya udah stop, cari yang lain. Jadi legal formalnya harus ada surat kesediaan dan ada jawaban. Jangan Bapak ditanya, mana surat kesediaannya? Udah saya tanya Pak kemarin waktu belanja di pasar. Katanya. Jangan. Resmi. Ya, resmi kita bicara di sini. Legal formalnya resmi. Nanti ormas menyatakan bersedia dengan melampirkan bukti legalitas dari ormas tersebut. Ya, jadi ormas itu menjawab bersedia dengan melampirkan bukti ini. Kalau Bapak pengadaan lewat penyedia, Bapak sebut mungkin dokumen kualifikasi. Tapi kalau di dalam swakelola, ormas harus melampirkan bukti-bukti persyaratan calon pelaksana swakelola. Bapak minta fotokopinya, gitu bahasanya. Bapak tanya, Pak, ini Bapak ormasnya apa? Gitu kan? Tanya, Pak, akte pendiriannya ada nggak? Yang disahkan oleh notaris. Kemudian nanti oleh notaris dia didaftarkan di Kementerian Hukum sekarang. Namanya nanti dia akan terdaftar di AHU Online. Nanti Bapak buka di AHU Online, di AHU Online perkumpulan. Ada nggak? Terdata nggak ormas tersebut? Itu aspek legal formalnya. Caranya nanti dicek di AHU Online. Terdaftar nggak? Ada, katakanlah. Yang kedua, KSPP, status wajib pajak aktif. Ya. Yang ketiga, struktur organisasi. Nanti Bapak minta tuh struktur organisasinya si ormas itu, ketua siapa, sekretaris siapa, bendaharanya siapa, kalau dia ada bidang-bidang, bidang 1 apa, bidang 2 apa, dan seterusnya. Ya, Bapak minta dokumennya. Terus, Bapak minta kopi ADART-nya, sesuai nggak dengan bidang yang paket yang Bapak mau kerjakan. Kemudian minta surat domisili, surat keterangan ormas tersebut, alamatnya di mana? Ke pihak berwenang, apakah kelurahan ataukah PTSP. Silakan, nanti ormasnya minta, Pak, tolong minta surat keterangan domisili. Terus nanti jangan lupa personilnya harus punya kemampuan manajerial, karena ini pekerjaan seni, ya mungkin dia orang yang menguasai atau punya pengalaman mengelola kegiatan seni. Ya, kira-kira begitu. Ini yang nanti bentuknya, persyaratan ini bentuknya ormas mengisi dan melampirkan ini. Nah, ormas itu harus mengisi. Pertama tadi aktenya, Bapak minta NPWP-nya, Bapak minta struktur organisasinya, nih tadi akte nih. Nomor pengesahan sebagai badan hukum di Kumham, struktur organisasinya, ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. NPWP-nya, pengurus ormasnya, harus jelas by name, by address-nya, nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana, harus jelas. Ya, jabatannya apa. Nah, nanti personil-personil yang
akan terlibat. Tadi Bapak kembali ke Bapak. Di KAK Bapak minta tim leader, ketuanya siapa? Mungkin ada nanti panitia, staf adminnya. Nanti mungkin perlu tim juri, siapa calonnya? Dia punya daftar nama. Kembali kepada KAK Bapak. Harus match antara KAK dengan apa yang dia sampaikan. Nah, pengalamannya dan seterusnya. Nah, nanti ya kalau dia ada CV, nanti Bapak minta CV-nya, tinggalkan, silakan nanti disesuaikan. Setelah Bapak Ibu dapat, tadi katakanlah ormas udah disuratin gitu bahasa awamnya ya. Kemudian dia menjawab, menyatakan bersedia dengan melampirkan bukti-bukti persyaratan tadi. Bukti akte, bukti surat pengesahan, bukti struktur organisasi, bukti KSWP, bukti surat domisili, bukti ADART, bukti dan lain sebagainya. Itu dilampirkan. Kemudian setelah dapat jawaban, tim persiapan bekerja. Apa yang dilakukan oleh tim persiapan? Ngecek kelengkapan ini. Ngecek kelengkapan ini dalam bentuk kertas kerja. Misalnya, akte pendirian ada, surat pengesahan Kumham ada, surat domisili ada, dan seterusnya. Dengan dilampiri fotokopinya. Jadi Bapak nanti tim persiapan membuat kesimpulan, ormas yang mau ditunjuk memenuhi atau tidak. Jadi kalau nanti Bapak ditanya sama auditor, kenapa Bapak menunjuk ormas A? Ini jawabannya. Legal formalnya terpenuhi nggak? Terpenuhi, Pak. Ini buktinya, ada kertas kerja. Nanti di sini yang tanda tangan siapa? Bapak Ibu yang jadi anggota tim persiapan. Kembali ke SK. Siapa SK-nya namanya? Si A, si B, si C. Dia yang tanda tangan. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah syarat kualifikasinya memenuhi, ya Pak ya, nanti oleh tim persiapan dilaporin kepada PPK. Ya, dilaporkan kepada PPK, nanti PPK membuat laporan dari PPK kepada KPA, penetapan. Jadi dalam bentuk penetapan dari KPA. Oke ya? Clear. Itu baru laporan. Berikutnya, kalau ternyata, ya Pak ya, kalau ternyata ormasnya memenuhi syarat. Kalau ormasnya memenuhi syarat, barulah nanti Bapak minta kepada ormas, tim persiapan, ya, nanti persiapan menyiapkan surat permintaan. Nyiapin surat, tanda tangan PPK, surat permintaan agar ormas tersebut membuat proposal. Nanti Bapak kan udah ada KK tuh. Bapak surat permintaan itu dilampiri dengan KK. Bapak minta kepada ormas, Bapak tolong bikin proposal. Proposal itu berisi nanti kegiatannya apa, ya. Nanti ormas itu menguraikan. Jadi nanti latar belakang kegiatannya apa, sasarannya apa, outputnya apa, dan seterusnya. Nah ini yang nanti yang menyiapkan ini siapa? Proposal ini oleh pimpinan ormas. Dari ormas ditujukan kepada PPK. Nanti bikin proposal dan RAB. Ini dari proposal dan RAB. Yang ini nanti proposal dan RAB dikirim dari ormas kepada PPK. Setelah Bapak Ibu tadi tim persiapan menerima ya melalui PPK. Jadi nanti ada proposal dan RAB dari ormas kepada PPK. Nanti PPK meminta kepada tim persiapan, tolong tuh undang ormasnya untuk dilakukan review. Review itu tinggal Bapak bisa meriksa proposalnya dari mereka, RAB-nya mereka sesuai nggak dengan kegiatan yang Bapak lakukan. Atau bisa juga Bapak, oke Pak, paparan dulu. Ormasnya paparan di sini misalnya. Mempresentasikan kegiatannya apa, komponen biayanya apa. Ada proses nanti berita acara review antara tim persiapan dengan calon tim pelaksana. Ya, tim pelaksana dari ormas. Namanya berita acara review spek dan review RAB. Jadi kalau ada kegiatan yang nggak sesuai, Bapak review, Pak, ini nggak bisa Pak kegiatannya ini. Harusnya sesuai dengan yang kita anggarkan. Ya udah, tinggal Bapak review. Nanti ada berita acaranya. Berita acara review ditandatangan oleh tim persiapan dan PPK. Dan ada berita acara negosiasi ya antara tim pelaksana dengan PPK. Ya, silakan nanti Bapak ada namanya muncul berita acara review dan negosiasi. Nanti hasil nego itu diikat dalam kontrak. Ya, negosiasi. Negosiasi teknis dan negosiasi
harga. Oke ya. Nanti dalam muncul berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Nanti klausul-klausul kontrak itu Bapak bahas. Ya, nanti Bapak bahas. Nanti di sini Bapak isi nih draft kontraknya. Pekerjaannya ini apa? Ini PPK-nya namanya siapa? Berdasarkan SK nomor berapa? Begitu juga nanti calon pimpinan ormasnya itu siapa? Dia jadi ketua ormas berdasarkan SK nomor berapa, tanggal berapa, dan seterusnya. Harus jelas identitasnya calon penanda tangan kontrak. Terus nanti Bapak isi di sini nilai kontraknya berapa rupiah. Kemudian Bapak buat nih namanya SSKK dan ESUK. Harus jelas alamat para pihak. PPK-nya alamatnya di mana? Di gedung apa? Nanti si calon pelaksana alamatnya di mana? Makanya tadi Bapak perlu ngecek surat domisili. Harus jelas nih alamat para pihak. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, dan seterusnya. Alamat para pihak harus jelas. Yang kedua, nanti penandatanganan kontrak, berarti PPK. Dari sini siapa PPK-nya? Kan dari Dinas Kebudayaan. Nanti dari pimpinan ormas siapa ketuanya, harus jelas. Ya, identitasnya. Kan nanti Bapak ada tim pengawas. Siapa tim pengawasnya? Ya kan tadi tim pengawas merangkap tim persiapan merangkap tim pengawas. Silakan. Nanti Bapak jelas di sini, waktu pelaksanaan mulai tanggal berapa, misalnya 100 hari, mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, harus jelas. Ya, harus jelas. Pelaksanaan. Kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan? Nah, Bapak ngasih fasilitas apa kepada ormas? Misalnya dikasih fasilitas kantor atau ruangan dipakai buat kegiatan, ya silakan. Atau dipinjamkan ruangan tempat proses seleksi misalnya. Silakan. Apa fasilitas yang Bapak Ibu berikan. Nah ini, kalau di dalamnya ada pengadaan, nanti pengadaannya itu dikeluarkan, ya nanti Bapak bisa aja keluarin. Apa pengadaan penyedia dalam swaklola? Misalnya Bapak makan minum, ya udah. Kalau di dalamnya ada makan minum, berarti makan minum dikeluarkan. Berarti nanti makan minum dikontrakan sendiri antara PPK ke penyedia e-order katakanlah gitu ya. Di dalamnya ada pengadaan sewa kendaraan, misalnya dikontrakan sendiri antara PPK dengan perusahaan rental mobil, silahkan. Di KK tadi makanya di depan, untuk melaksanakan kegiatan itu perlu bahan apa, perlu peralatan apa, dan seterusnya. Boleh dalam satu kontrak, nanti ormas semua yang ngadain, atau dikeluarkan dari kontrak. Oke ya? Waktu dan seterusnya. Nah nanti pembayaran nih, Bapak sepakati antara pihak Dinas Kebudayaan dengan pihak ormas. Pembayarannya mau bagaimana? Misalnya pakai termin. Termin 1 berapa rupiah? Termin 2 berapa rupiah? Termin 3 berapa rupiah? Harus jelas. Karena nanti hubungannya dengan bukti dokumen. Jangan sampai Bapak di kontraknya termin, realisasinya sekaligus. Itu nanti salah. Kalau memang termin, Bapak konsisten dengan termin. Termin 1 berapa? Termin 2 berapa? Termin 3 berapa persen? Harus diatur, harus jelas. Ya, ini nanti ya. Nanti ini Bapak udah sepakat nih. Kalau udah sepakat, tinggal tanda tangan kontrak. Oke ya, tanda tangan kontrak. Kita balik lagi ke sini. Kalau kontraknya sudah ditanda tangan, berarti posisinya akan seperti ini, Pak, posisinya. Nah, kalau di sini, ini Dinas Kebudayaan nih. Ada kontrak swaklola dengan ormas. Berarti ada kontrak. Berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya, kalau Bapak sudah kontrak, adalah pelaksanaan. Bagaimana? Kalau ibarat Bapak lomba lari, kalau kontraknya sudah ditanda tangan, itu ibaratnya garis setarnya udah diangkat. Bapak jangan diem gitu kan, kalau garis setarnya tadi kontrak. Begitu kontrak ditanda tangan, garis setarnya udah diangkat. Bapak harus bergerak. Bergeraknya bagaimana? Kembali kepada kontrak yang Bapak sepakati. Termin 1 berapa rupiah, berapa persen. Di sini ya, Bapak bayar. Misalnya Bapak sepakat, termin 1 40%. Berarti Bapak bayar nih, berproses kan. Ada surat pengajuan dari ormas, ada surat RPD, rencana penggunaan dana. Ya, dari ormas kepada PPK. Kemudian apa? Setelah dibayar, berarti ormas melaksanakan pekerjaan. Bisa aja melaksanakan seleksi di tiap kelurahan, misalnya gitu kan. Selesai. Berikutnya termin kedua seleksi di tingkat kecamatan. Bisa jadi. Selesai. Berikutnya seleksi di tingkat kabupaten kota. Selesai. Selanjutnya grand final di tingkat provinsi. Silakan Bapak atur nanti pembayarannya. Sini pelaksanaan. Nanti setiap tahap pelaksanaan
si ormas harus melaporkan. Misalnya seleksi di tingkat kelurahan dari 267 menghasilkan berapa, misalnya yang diambil apakah setiap kelurahan 1 atau 3 kan gitu. Nanti menghasilkan ini ada 267 kelurahan, kelurahan A pemenangnya si A gitu, calon yang lolos, pemenang B, calon kelurahan dan seterusnya. Total ada 267. Laporkan nih dari ormas kepada PPK Dinas Kebudayaan. Setelah dicek, oh iya kegiatannya udah jalan, mungkin cair termin berikutnya. Ya, seleksi kecamatan. Mungkin berikutnya kabupaten kota dan seterusnya sampai pekerjaan itu selesai. Yang meriksa siapa? Yang meriksa tadi tim pengawas. Jangan lupa nanti Bapak didokumentasikan. Di setiap kelurahan dipoto gitu kan. Kondisi sebelum lomba, kondisi on progress sedang berjalan lomba, sama kondisi selesai. Misalnya nanti kondisi selesai diumumkan siapa calon yang lulus. Apakah yang diambil hanya 1 per kelurahan atau 2 atau 3 kembali kepada skema seleksinya. Nah, sampai kegiatan itu selesai. Oke ya, yang pertama pembayaran. Pembayaran gimana? Ya, dokumennya. Nanti setelah kontrak, Bapak sepakat bayar termin 1 berapa persen. Bapak sepakat dalam kontrak. Gimana caranya? Nah, setelah kontrak, nanti ormas mengajukan namanya rencana penggunaan dana. Misalnya Bapak sepakat termin 1 40%. Kita sebut 41 dari 1 miliar berapa? 400 juta. Duit 400 juta ini bukan Bapak kasih langsung gelondongan. Tapi dia Bapak minta detailkan. Bapak tanya, Pak, tolong itu duit 400 juta, itu didetailkan. Itu nanti dipakai buat belanja apa? Belanja bahan dan material, apaan aja materialnya? Belanja bahan, bahannya apa aja? Belanja peralatan, peralatannya apa aja? Belanja tenaga kerja, berapa orang? Sehingga ketemu nilai totalnya sama dengan total pembayaran termin 1. Nah, ini nanti diajukan. Diajukan dari tim pelaksana ormas kepada PPK, disetujui oleh PPK. Ini namanya RPD, Rencana Penggunaan Dana. Misalnya rencana penggunaan dana termin 1. Nanti termin 2 juga sama, ada RPD-nya. Termin 2, termin 3, dan seterusnya. Nah, ini tinggalkan. Kalau ini silahkan Bapak sesuaikan dengan konteks pekerjaan yang Bapak lakukan. Ya, ini silakan. Mungkin dia honor panitia berapa orang, berapa hari, berapa kerja, berapa bulan, berapa rupiah, peralatan, perlu peralatan apa aja, dan seterusnya. Oke nih, ini bahasanya dia baru minta duit, kalau bahasa awamnya begitu. Ormas minta duit dalam bentuk yang namanya RPD, Rencana Penggunaan Dana. Kemudian dia minta duit ini diverifikasi ya oleh PPK. Katakanlah PPK setuju, oke, bayar. Cairlah duit nih dari Dinas Kebudayaan, dalam hal ini Pemda DKI, ditransfer ke rekeningnya ormas. Duit cair, ya. Dan tolong Bapak Ibu, tolong rekening yang dipakai oleh ormas adalah rekening resmi ormas. Jadi nama pemilik rekeningnya atas nama ormas, jangan rekening pribadi. Mohon tolong jangan rekening pribadi kita bicara. Baik nanti tipe 3 maupun tipe 4, rekening resmi ormas. Karena kalau saya ke ormas, saya selalu bilang, tolong sebelum kegiatan saldo rekening 0, sebelum, nanti dipakai buat belanja, setelah selesai rekapannya ada sisanya tarik store kas negara. Jadi sebelum kegiatan 0, setelah kegiatan 0. Jangan sampai ada saldo sisa, karena nanti biasanya pada saat diaudit, auditor akan minta, tolong dicetak rekening korannya. Dari sekian banyak, dia melakukan sampling acak. Ini nih, pencairan nih, termin 1. Ya, nanti katakanlah termin 1 atau seluruh kegiatan sudah selesai. Ormas harus melaporkan. Ya, melaporkan tadi bukti dia, misalnya Bapak belanja snack kudapan 100 kotak, dibeli 100 kotak, ternyata Bapak punya budget 17.000, di luar beli cuman 15.000, berarti ada saldo kan? Nah, ini nanti harus dilaporkan nih antara rencana dan realisasinya, dilampiri dengan bukti at cost. Ya, dilampiri dengan bukti at cost. Ya, nanti setelah pekerjaan selesai, ada berita acara. Ya, ini yang nanti Bapak perlu periksa. Yang meriksa siapa? Tim pengawas. Yang diperiksa apa? Nih, uraian kegiatan. Mungkin tadi Bapak ada seleksi tingkat kelurahan, seleksi tingkat kecamatan,
seleksi tingkat kabupaten kota, seleksi tingkat provinsi, misalnya. Melibatkan berapa peserta dan seterusnya. Volumenya berapa kali. Kembali kegiatan Bapak apa uraian pekerjaannya. Yang nanti perlu diperiksa. Jangan lupa bukti-bukti dokumentasinya harus lengkap. Ya, foto ataupun video. Ya, oke. Sesuai nanti kesimpulannya, tim pengawas memeriksa kesimpulannya sesuai atau tidak. Kembali kepada, kan di KK itu ada ruang lingkup. Di kontrak ada namanya ruang lingkup pekerjaan. Sesuai nggak uraian-uraian pekerjaannya? Sesuai nggak dengan kontrak? Sesuai nggak dengan KK? Ya. Kalau nanti Bapak mengacu ke standar tertentu, ya, ini sesuai standar nggak? Ya, ini ya, uraian kegiatan. Nah, ini dokumen-dokumen pendukungnya. Apa bukti-bukti yang valid bahwa kegiatan itu sudah di jalan. Misalnya video, atau ada bukti daftar hadir, ada bukti absen, ada bukti pembelian, dan seterusnya. Dan di sini Pak tadi yang kita bicara, antara budget yang sudah Bapak transfer dengan bukti pengeluaran at cost, di sini Pak. Ini budget ya, sesuai RAB ya. RAB Bapak, misal kita sebut 1 miliar. Terdiri dari honor panitia, tim juri, dan seterusnya. Sesuai dengan, mungkin kita sebut Bapak sesuai dengan harga satuan Pergub, budgeting. Nah, ini bukti at cost. Makanya tadi saya bilang, kalau nanti di sini ada selisih, di sini 1 miliar, di sini 980 juta, berarti selisihnya 20 juta. Tolong selisihnya tarik storkas daerah.